Baik, salam semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku Karen Kurniawan Wijaya dengan NIM 672019-084 akan menjelaskan tentang routing. Untuk yang pertama, kita akan ketahui dulu apa itu routing. Nah, routing itu adalah proses atau metode untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Paket yang dimaksud itu adalah paket data. Contoh, ketika kita ingin mengirim data melalui internet, otomatis data yang kita kirim itu akan dipecah menjadi paket-paket. Nah, itu gunanya routing adalah untuk mendistribusikan paket-paket data itu untuk sampai ke tujuan yang telah ditentukan. Semua paket-paket itu akan sampai di tujuan yang sudah ditentukan dan dikumpulkan menjadi satu, gitu. Itu namanya routing. Nah, routing ini dikerjakan oleh device atau perangkat yang disebut router. Untuk penjelasan lengkapnya sudah aku bahas di video pertama untuk perangkat jaringan. Nah, itu. Nah, untuk yang berikutnya kita ketahui dulu apa itu jenis-jenis routing. Ada apa aja dalam jenis-jenis routing. Jadi di jenis routing ini ada dua jenis ya. Yang pertama ada static, lalu yang kedua itu ada dynamic. Nah, untuk yang static itu dia bekerjanya secara manual, dan untuk yang dynamic dia bekerjanya secara otomatis gitu. Nah, itu adalah contoh bagan atau contoh bentuk dari static routing. Jadi routing ini dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Nah, admin jaringan ini akan melakukan konfigurasi terus-menerus untuk distribusi paket atau routingnya itu. Nah, kelebihan dari static routing ini itu lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Nah, lebih aman itu gimana? Lebih aman nanti akan aku bahas. Lalu kekurangannya karena ini bersifat manual yang dilakukan oleh admin itu sendiri, makanya admin itu harus melakukan konfigurasi ulang terus-menerus kalau ada perubahan jaringan gitu. Nah, static routing ini lebih cocok digunakan di mana sih? Jadi static routing ini lebih cocok digunakan pada perusahaan yang kecil, yang lingkup jaringannya itu kecil atau sempit ya kecil sampai menengah dan tidak kompleks gitu. Ya mungkin perusahaan-perusahaan yang masih mulai gitu juga bisa pakai static routing ya gitu. Lalu untuk yang jenis kedua yaitu dynamic routing. Dynamic routing ini itu bekerja secara otomatis dengan menggunakan protokol routing dan algoritma untuk menentukan jalurnya. Nah, kelebihan dari dynamic routing ini apabila ada perubahan jaringan, karena dianya bersifat otomatis, dia akan juga melakukan routing ulang atau konfigurasi ulang itu juga secara otomatis gitu. Lalu untuk kekurangannya sumber daya besar. Kenapa sumber daya besar? Ya karena kalau dia bersifat otomatis, bekerja secara otomatis, maka CPU dan juga alokasi memorinya juga akan lebih besar, juga butuh size yang lebih besar. Untuk itu sumber dayanya juga menjadi lebih besar gitu. Nah, dynamic routing ini cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang udah memiliki jaringan yang luas, yang besar gitu. Jaringan yang besar sampai menengah sampai besar gitu, dan juga bisa kompleks karena dia bersifat otomatis. Karena kalau kompleks kan nggak mungkin kita konfigurasi secara manual gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini aku bikin perbandingannya untuk static dan dynamic. Jadi untuk static itu dia dikelola secara manual oleh admin jaringan. Kalau yang dynamic itu otomatis oleh protokol routingnya. Nah, tidak melakukan update tabel routing itu ada di static, dan juga kalau di dynamic itu melakukan update tabel routing secara periodik. Nanti akan aku jelaskan, dan ini ada kaitannya sama lebih aman dan kurang amannya itu ya. Lalu sumber daya minim untuk di static dan sumber daya besar untuk di dynamic. Lalu untuk jaringan static itu lebih cocok untuk perusahaan atau jaringan yang kecil ya, yang nggak kompleks. Kalau yang dynamic itu yang gede, besar, yang kompleks gitu. Nah, sekarang tabel routing dan parameter. Jadi
Di routing ini dikenal ada namanya tabel routing dan juga parameter. Nah, di tabel routing ini itu mengandung beberapa informasi atau beberapa parameter. Nah, yang terkandung dalam tabel routing ini itu ada network destination itu atau tujuannya itu kemana. Contoh di situ ada hostnya 202.65.113.16. Terus nanti ada network ID-nya, terus nanti ada all network-nya juga. Itu untuk network destination. Lalu informasi yang ada di tabel routing lainnya itu namanya adalah subnet mask-nya, subnet mask jaringannya. Lalu yang terakhir ada gateway atau jalurnya yang digunakan untuk mengirim paket data itu. Nah, kembali ke sebelumnya, kenapa static ini disebut lebih aman? Karena dia tidak melakukan update tabel routing. Sedangkan di dynamic itu disebut kurang aman karena dilakukan update tabel routing secara periodik. Kenapa kok kurang aman? Nah, kurang aman ini disebabkan karena ketika tabel routing ini diupdate, itu otomatis data-data yang berada dalam jaringannya itu rawan untuk dicuri gitu. Nah, sedangkan untuk static kan dia kan yang melakukan kan cuma admin jaringannya, jadinya lebih secure atau lebih aman. Seperti itu. Tabel routing dan parameter selesai, lalu yang berikutnya seleksi saat routing. Jadi saat dilakukan routing itu ada beberapa seleksi yang dilakukan. Seleksi yang pertama, ini urut ya, seleksi dari kiri ke kanan. Yang pertama dilakukan, dia dicari yang paling spesifik dulu IP-nya. IP-nya yang paling spesifik dulu, baru itu dijalankan atau diroutingkan. Nah, setelah yang paling spesifik itu udah selesai, nah sekarang dilihat lagi yang distance atau jarak antar di titik awal sampai titik akhirnya itu yang paling kecil tuh yang mana gitu. Nah, setelah udah spesifik dan distance itu udah selesai diseleksi, yang terakhir adalah namanya round robin, itu seleksi random gitu. Nah, konsep dasar dari routing itu sebenarnya gampang sih ya konsep dasarnya. Nah, konsep dasarnya itu sebentar. Nah, konsep dasarnya itu adalah gateway. Gateway yang diisi adalah IP address router depannya yang masih berada dalam segmen 1. Contoh di kasus ini kan si laptop ingin mengakses internet. Nah, untuk dia mengakses internet dia harus melewati router 5, router 4, router 3, router 2, router 1. Nah, otomatis dia yang pertama akan ketemu sama yang namanya router 5 ini kan. Nah, karena dia ketemu sama router 5, maka si laptop ini harus mengisi default gateway-nya itu adalah IP dari router 5. Nah, tapi di sini kasusnya router 5 ini punya dua IP, ada 10.10.14.2 sama 10.10.15.1. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang dalam satu segmen. Dalam satu segmen, otomatis dalam satu garis. Yang seperti ini, otomatis kalau dalam kasus ini yang dipakai adalah 10.10.15.1. Nah, setelah laptop melakukan set default gateway-nya adalah 10.10.15.1. Nah, sekarang si router 5 juga akan mengatur default gateway-nya. Dia akan mengatur default gateway-nya otomatis adalah ini, yang di depannya dan juga masih dalam satu segmen. Berarti IP-nya router 4 yang 14.1. Nah, terus di router 4 dia juga akan mengatur gateway-nya, itu berarti router 3 yang 13.1. Dan seterusnya sampai router 1 mengakses default gateway dari internet, yaitu 10.10.10.1 gitu. Itu untuk konsep dasar dari routing. Konsep dasarnya cukup mudah sih ya, mungkin implementasinya yang lumayan rumit nanti dan akan dibahas ke depannya nanti gitu. Oke, cukup. Oke, sekian dari saya.
Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga berkenan. Terima kasih.